Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Busari. Sejak pagi, badannya sudah terasa tidak enak. Kepalanya berat, tenggorokannya kering, dan setiap kali berdiri terlalu lama, pandangannya sedikit berkunang. Tapi seperti biasa, ia mengabaikan semua itu. Ia tetap bangun sebelum subuh, memasak, lalu berangkat bekerja. Setelah mengantar anak-anak sekolah, di rumah pertama tempat ia mencuci, tangannya terasa lebih cepat lelah. Ember yang biasanya bisa ia angkat dengan mudah, hari itu terasa jauh lebih berat. Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya, padahal udara pagi masih sejuk. Beberapa kali ia berhenti, menempelkan tangan ke dinding, menarik napas dalam-dalam. "Kenapa, Busari? Kelihatan pucat," tanya pemilik rumah dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin cuma kurang tidur," jawabnya sambil tersenyum. Meski senyum itu terasa dipaksakan, ia melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Setelah itu, ia masih harus ke warung untuk membantu sampai malam. Dalam perjalanan ke sana, langkahnya terasa goyah, tapi pikirannya hanya satu: ia tidak boleh berhenti. Hari ini ia harus dapat uang, karena masih butuh buat bayar sekolah Rina. Di warung, suasana cukup ramai. Busari mondar-mandir membawa piring, menjelapi meja, melayani pembeli. Semakin sore, badannya semakin terasa panas, kepalanya berdenyut, dan suara di sekitarnya terdengar sedikit samar. Beberapa kali ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa mual. Pemilik warung akhirnya menyadari. "Busari, dari tadi saya lihat ibu kayak gak enak badan. Kalau sakit, pulang saja dulu." Busari menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu, saya masih bisa." Ia tahu kalau pulang sekarang, upahnya mungkin dipotong, dan ia tidak ingin itu terjadi. Jadi ia bertahan sampai warung tutup. Saat akhirnya diperbolehkan pulang, jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Langit gelap, jalanan sepi. Busari berjalan pelan, langkahnya berat. Setiap beberapa meter, ia berhenti sebentar untuk menahan pusing. Sampai akhirnya ia tiba di rumah dengan tubuh yang terasa hampir roboh. Begitu membuka pintu, ia disambut cahaya lampu kecil di ruang tengah. Rina ternyata belum tidur. Gadis itu sedang duduk sambil membaca buku, tapi langsung berdiri saat melihat ibunya. "Ibu, kok baru pulang?" "Ibu gak apa-apa?" tanya Rina cemas. Busari tersenyum lemah. "Iya, Nak, ibu cuma agak capek." Rina mendekat dan memegang tangan ibunya. Tangannya terasa panas. "Ibu, panas banget. Ibu sakit ya?" Busari hendak menjawab, tapi tiba-tiba kepalanya berputar. Pandangannya gelap sesaat, tubuhnya oleng. Rina kaget dan langsung memeluk ibunya agar tidak jatuh. "Ibu!" teriak Rina panik. Doni yang tertidur di kamar langsung terbangun dan keluar. "Kenapa, Kak? Kenapa, Ibu?" Busari mencoba berdiri tegak, tapi kakinya terasa lemas. Ia akhirnya duduk di kursi kayu, napasnya terengah. "Ibu gak apa-apa, cuma pusing sedikit," katanya pelan. Tapi anak-anaknya tahu itu bukan sedikit. Wajah ibunya pucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya terasa panas. Rina cepat-cepat mengambil air dan kain kecil, lalu mengompres dahi ibunya. Doni berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. "Ibu harus tidur. Doni ambilin bantal ya," katanya polos. Busari menatap kedua anaknya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia terharu melihat perhatian mereka. Di sisi lain, hatinya sakit karena merasa sudah membuat mereka khawatir. "Ibu, maaf ya, bikin kalian cemas," ucapnya lirih. Rina menggeleng sambil menahan tangis. "Ibu jangan minta maaf. Ibu itu capek karena kami." Ucapan itu membuat Busari menutup mata sebentar. Dadanya terasa sesak. "Justru karena kalian, Ibu kuat, Nak," katanya pelan. Mereka membantu Busari berbaring di tikar. Rina duduk di samping ibunya, memegang tangannya, sementara Doni duduk di dekat kaki ibunya. Lampu tetap dinyalakan, seolah mereka takut kehilangan ibunya dalam gelap. "Ibu tidur dulu ya, nanti juga enakan," kata Busari, mencoba tersenyum. Tapi malam itu, ia sulit tidur. Badannya terasa panas dingin, kepalanya berdenyut, dan setiap kali menelan, tenggorokannya terasa sakit. Ia menahan semuanya, berusaha tidak mengeluh. Sesekali ia membuka mata dan melihat Rina yang masih duduk di sampingnya, meski matanya sudah mengantuk. "Kamu tidur saja, Nak. Besok sekolah," bisiknya. Rina menggeleng. "Rina temani ibu," Doni juga berkata,
Doni juga nggak mau tidur dulu. Takut ibu kenapa? Kenapa? Mendengar itu, air mata Busari mengalir pelan di sudut matanya. Ia cepat-cepat mengusapnya, berharap anak-anaknya tidak melihat. Aduh, kalian ini, katanya dengan suara bergetar. Ibu jadi terharu. Beberapa saat kemudian, Rina dan Doni akhirnya tertidur di samping ibunya. Mungkin karena kelelahan dan kantuk. Busari masih terjaga di tengah malam yang sunyi. Saat hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar, ia menatap wajah anak-anaknya satu persatu. Disitulah air matanya jatuh lebih deras. Ia menangis tanpa suara, takut tangisnya membangunkan mereka. Tangis seorang ibu yang merasa bersalah karena sakit di saat anak-anaknya sangat membutuhkannya. Tangis karena takut. Takut kalau ia tidak cukup kuat. Takut kalau suatu hari ia tidak bisa lagi mendampingi mereka. Apa jadinya kalau aku nggak ada? Bisiknya dalam hati. Pikiran itu membuat dadanya semakin sesak. Ia teringat semua perjuangannya selama ini. Bangun pagi, kerja seharian, pulang malam, menahan lelah, menahan sakit, demi memastikan anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Dan sekarang, tubuhnya seakan memberi tanda bahwa ia sudah terlalu lelah. Ya Allah, aku mohon doanya dalam hati. Kasih aku sehat. Jangan ambil aku dulu. Anak-anakku masih butuh aku. Air mata membasahi pipinya, mengalir ketikar. Ia menggigit bibirnya sendiri agar isaknya tidak keluar. Tangannya menggenggam kain selimut tipis, seolah itu bisa menahan rasa takut yang menyerangnya. Di tengah tangis itu, Busari berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas pelan-pelan, mengingatkan dirinya bahwa ia tidak sendirian. Ia masih punya Tuhan, masih punya anak-anak yang begitu menyayanginya. Setelah beberapa lama, tangisnya mulai mereda. Badannya masih sakit, tapi matanya mulai terasa berat. Sebelum terlelap, ia kembali menatap Rina dan Doni yang tidur di dekatnya. Ibu janji, ibu akan berusaha sembuh, bisiknya pelan. Apapun yang terjadi, ibu akan tetap berjuang buat kalian. Malam itu, di tengah panas dan dingin yang menyerang tubuhnya, Busari akhirnya tertidur dengan air mata yang masih tersisa di pipinya. Air mata seorang ibu yang tak pernah ingin terlihat lemah, tapi di balik itu menyimpan cinta yang begitu besar. Dan sejak malam itu, Rina dan Doni mulai benar-benar mengerti bahwa senyum yang selalu ada di wajah ibunya ternyata menyembunyikan begitu banyak rasa sakit dan perjuangan. Air mata di tengah malam itu menjadi saksi betapa berat beban yang selama ini dipikul Busari sendirian.